Saya kasih contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya seorang papa. Dia karena ingin menghidupi keluarganya, dia harus susah payah bekerja, saudara. Sehingga satu ketika mungkin dia buat salah. Betul. Tapi kita harus lihat kenapa dia buat salah. Sehingga kita tidak bisa membenci dia. Dia buat salah itu karena dia membela sesuatu. Makanya saudara lihat hukum di Indonesia toh. Kalau orang yang membela dirinya karena ingin dibegal, lalu terjadi korban dari pembegal itu dibebaskan. Tapi kan gak sembarangan mengukur toh. Nanti semua orang boleh saling membunuh, enggak. Ada barang buktinya, ada saksinya, lalu dilihat ceritanya. Semua kalau sudah diungkapkan bahwa memang dia itu betul-betul membela dirinya dan tidak sengaja membunuhnya, entah berebutan parangnya atau pisaunya, dan bukan karena faktor kesengajaan, tidak ada perencanaan, memang spontanitas pada saat itu, maka dibebaskan. Jadi kita harus mengukurnya dengan benar. Kita lihat orang tua kita karena dia buat ini, buat seperti itu. Untuk rumah, untuk sekolah kita. Nah satu ketika, mungkin setelah berjalan puluhan tahun, papa hidup begini-begini aja. Enggak seperti keluarga yang itu lebih enak, lebih bagus. Ini namanya orang yang tidak tahu berterima kasih, Bapak Ibu. Padahal orang tua sudah susah payah menghidupi dia. Bahkan mungkin dia terluka. Mungkin dia buat sesuatu yang saudara kerja yang memang begitu keras. Melihatlah sesuatu itu dengan kacamata yang benar. Yang kedua, yaitu motivasi kita di dalam gereja harus benar. Kalau tadi Yesus adalah gereja sesungguhnya, sekarang kita harus mempunyai motivasi di dalam gereja yang benar. Perlu nggak Pak kita datang ke gereja itu punya motivasi? Perlu. Karena orang tanpa motivasi datang ke gereja, maka dia nggak akan semangat ke gereja. Dia tidak akan punya tujuan ke gereja, sehingga orang itu melakukan baik itu pekerjaan, pelayanan, punya keluarga, apapun yang dia lakukan harus ada motivasi. Ya, kalau enggak akan ada semangat. Ke gereja ngapain? Enggak tahu Pak, ya namanya juga Kristen ya harus ke gereja. Kenapa kamu berdoa? Ya semua orang berdoa, saya berdoa. Nah ini namanya orang yang enggak punya motivasi. Sehingga enggak semangat. Tetapi ingat, termotivasi, motivasi itu punya kata dasar yaitu motif. Ini yang penting. Karena motif menentukan akhir. Motif itu adalah tujuan kita. Kenapa kamu datang ke gereja? Motifnya. Kalau motifnya benar, maka dia akan terus termotivasi. Tapi kalau motifnya nggak benar, satu ketika dia nggak dapat apa yang dia harapkan di dalam gereja, dia nggak akan termotivasi lagi datang ke gereja karena nggak dapat motifnya. Tapi kalau motifnya dia mau cari Tuhan, boleh kanan kiri ada sedikit gesekan, mungkin salah paham, mungkin kita nggak puas, kita bisa kecewa. Namanya juga manusia saudara, bisa saling mengecewakan. Tapi kalau motifnya dia cari Tuhan sungguh-sungguh, maka saya mau katakan dia akan terus semangat, akan terus termotivasi untuk mencari Tuhan. Di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16, ini adalah ayat sebelum daripada Yesus katakan bahwa aku adalah bait Allah. Jadi masih cerita yang sama. Yohanes 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16 dikatakan begini. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Itu halaman bait Allah Bapak Ibu. Bait Allah itu ada 3. Halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu imam besar yang dipilih khusus. Halaman ini tempat orang-orang asing yang mau datang ke bait Allah
Mereka bawa kambing jauh-jauh, lalu dicek kambing dombanya, oh ini nggak cocok, ini ada cacatnya, kamu beli yang ini. Dia jual 2 kali lipat lebih mahal. Mau nggak mau, namanya juga mau ngapus dosa. Lalu bawa persembahan, penukar uang toh. Waktu didoakan saudara ada ongkos doanya. Mau apa? Mau persembahan 100.000, tak doakan, potong 10%, jadi 90.000 yang balik. Kalau nggak didoakan, nggak bisa. Tetapi saudara minta ongkos doa. Nah itu Tuhan marah. Sehingga Tuhan katakan bait Allah ini dijadikan tempat berjualan. Datang ke gereja bagus, melayani bagus, mendoakan bagus, tetapi kalau motifnya tidak benar, Tuhan gak mau. Makanya ayat selanjutnya dikatakan di ayat 15 apa? Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang-uang yang buat tukar uang dihamburkannya ke tanah. Dan meja-meja dibalikkannya. Ayat 16 dikatakan, kepada pedagang-pedagang merpati itu berkata, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Jadi jadikan gereja bait Allah tempat berjualan 2000 tahun yang lalu sudah ada. Apakah sekarang nggak ada? Saya mau katakan mohon maaf. Dosa semakin sempurna, orang jahat semakin banyak, orang baik pun semakin banyak. Tinggal kita mau pilih mana. Termasuk pengajarnya, bisa. Termasuk yang hadir, bisa. Termasuk gerejanya, bisa. Bahkan di Injil yang lain Bapak Ibu, itu lebih ekstrim Tuhan ngomong. Rumahku, baitku kamu jadikan sarang penyamun. Saudara tahu penyamun? Penyamun itu perampok. Perampok. Di bait Allah perampok. Bait Allah pada saat itu sama sekarang itu beda. Saat itu sakral sekali. Sekarang Bapak Ibu, di gereja pun kita bisa main game. Kita bisa tidur-tiduran. Kita bisa buat sesuatu yang mungkin kadang-kadang lompat sana lompat sini. Dulu gak bisa Bapak Ibu. Dan itu pun Tuhan sudah ngomongnya sangat ekstrim. Dijadikan sarang perampok. Saudara kalau mau lihat perampok, jangan lihat perampok-perampok seperti yang di news. Jangan lihat seperti yang di TV-TV. Ya. Kalau perampoknya seperti itu, orang semua tahu itu perampok. Bawa parang, saudara tahu itu perampok. Penampilan saudara garang, ya. Penampilannya nggak meyakinkan, kita tahu ini perampok. Tapi saya mau katakan, ada perampok penipu yang pakai dasi. Betul? Yang dia bisa hipnotis kita. Yang dia sedang meyakinkan kita, saya ini orang baik loh. Setelah itu baru dia tipu. Dan mohon maaf, itu yang Tuhan katakan di bait Allah itu pada saat itu. Kamu menjadi perampok di dalam bait Allah. Oh keras Bapak Ibu. Kalau Tuhan waktu itu ngomong keras sekali, ekstrim sekali. Makanya waktu Yesus ngomong seperti itu, murid-murid mengatakan perkataanmu itu akan menjadi batu sandungan. Matius 15 ayat yang ke-12, coba kita lihat. Matius 15 ayat yang ke-12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, engkau tahu bahwa ajaranmu itu, bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Kita berpikir bahwa kalau jadi batu sandungan itu ada orang hidup gak benar, lalu kita tersandung. Jangan jadi batu sandungan ya. Rupanya ajaran yang benar, ajaran yang mungkin kelihatannya ekstrim seperti itu Bapak Ibu, pada saat itu akan menjadi batu sandungan bagi orang Farisi dan ahli Taurat. Yang tadi, orang-orang yang berjualan tadi. Makanya hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, jangan mengukur segala sesuatu itu dari tampak luar. Kalau kita tidak bisa mengukurnya dengan baik, maka kita bisa tertipu. Seperti tadi penjahat toh.
Penjahat sekarang itu bukan yang garang-garang Bapak Ibu. Semua dasi kelihatannya penampilnya perlente semuanya. Tapi kita harus lihat apa yang diajarkan. Makanya di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 ayat 23 dikatakan begini. Ini pun menjadi batu sandungan buat orang pada saat itu Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita menyebut nama Yesus sebagai Tuhan. Tuhan atas hidup kita, sudah bagus. Tetapi motif kita apa? Oh ini dalam. Yang bisa tahu motif kita itu hanya Tuhan. Kita pun kadang-kadang kita merasa, oh ini kan gak apa-apa Pak, cengli Pak. Tapi kalau Tuhan katakan itu sudah tidak benar dan tidak adil, maka itu tidak benar. Bukan hanya orang yang sebut Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nama Yesus dipakai. Makanya sekali lagi jangan mengukur orang yang pakai nama Yesus. Jangan mengukur orang yang hanya bawa Alkitab. Ukur motifnya. Jangan mengukur orang yang bisa ngusir setan demi nama Yesus. Yesus tidak pernah mempermalukan namanya. Sehingga waktu nama Yesus dipakai, setan dikeluarin dulu. Tapi engkau yang ngusir akan bertanggung jawab sama Tuhan. Jangan terpana dengan orang yang melakukan mujizat. Mujizatnya terjadi nggak? Terjadi ini. Mengadakan mujizat demi nama Yesus, mujizatnya terjadi. Jangan terpana sama itu. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang berkata. Yang berkata tadi toh, Tuhan saya sudah melayani kamu loh. Pakai nama lo, ngusir setan, mujizat, nubuat loh. Nubuatnya juga terjadi loh. Aku gak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah mujizatnya yang jahat? Apakah nubuatannya yang jahat? Apakah ngusir setannya yang jahat? Bukan. Itu baik dengan orang yang dilayani. Berbuat jahat karena punya motif yang jahat. Itulah yang Tuhan ukur. Rupanya dibalik semuanya itu, kejahatan yang dilakukan. Pakai nama Tuhan dibuat jualan. Pakai nama Tuhan, mohon maaf sekali lagi, untuk merampok. Makanya, Pak Fengki pernah nulis di satu bukunya, dan saudara saya mau katakan, untuk gereja menjadi konsisten itu gak gampang. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang konsisten itu gak gampang. Ada banyak orang dipakai Tuhan awal mulanya diawali dengan roh. Hidup susah payah, melayani orang dan semuanya. Tapi waktu dia mulai enak, gereja mulai besar, sudah mulai banyak ini saudara. Ajarannya mulai gak konsisten. Gua kalau ngomong lebih keras sedikit, jemaat gak ada. Kenapa? Karena motifnya ingin banyak jemaat dan jemaat banyak memberi. Ini saya harus ngomong di awal tahun. Ini menjadi peletakan dasar ya. Saya udah lama enggak khotbah begini Bapak Ibu. Lebih banyak menguatkan, bicara dan yang lain. Tapi saya mau bicara gereja sekarang 2024 udah ke 18 tahun. Untuk menjadi konsisten itu enggak gampang. Untuk kita mengakhiri dengan roh itu enggak gampang. Makanya banyak hamba Tuhan atau gereja sekalipun diawali betul dia dengan roh. Perjalanannya betul. Tapi waktu diakhirinya saudara dengan daging. Dan saya tidak mau menjadi bagian di situ. Lebih baik saudara berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita ada di sorga nanti, Tuhan katakan silakan masuk. Jangan saudara kita sudah puluhan tahun, 30, 40 tahun melayani. Wah mungkin fasilitas sudah mulai enak saudara. Wah mulai enak nih. Tapi pada akhirnya kita jual nama Tuhan. Sudah 40 tahun melayani. Waktu kita sampai di sorga, Tuhan katakan, gua gak kenal lu. Saya gak kenal kamu. Out.
Dan kita hidup di dunia ini hanya 70-80 tahun. Itu kekal. Saya lebih baik mengorbankan apa yang fana, tapi mengabaikan yang kekal. Daripada saya mencari yang fana, mengabaikan yang kekal. Gak mau seperti itu. Sama, umat Tuhan, jemaat juga sama. Mencari Tuhan juga seperti itu. Saudara, kita dapat gocap tiao, cicap tiao, cepek tiao, nopek tiao. Wah, ini ngerti gak tiao-tiao kue tiao? Ya, cepek tiao, nopek tiao, sampai tiao. Tetap habis selama di dunia, tetap habis. Tapi nanti yang di sorga, saudara, mahkota yang kita kumpulkan, upah yang kita kumpulkan, gak akan pernah habis. Makanya saya baca di bukunya Pak Fengki, Masalah Harta Berkat. Dia ajarkan kepada kita bagaimana membedakan seekor serigala yang berbulu domba. Saya mau tampilkan nih satu slide supaya kalau ada visual itu kita akan lebih mudah melihatnya. Saudara, tadi kan Matius 7, 21 sampai 23 toh. Di awal perikop ayat itu, cerita itu diawali dengan ayat 15 ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Rupanya itu nabi palsu. Nabi itu siapa sih? Nabi itu adalah perwakilan Tuhan Bapak Ibu pada saat itu. Kalau disebut ini bukan orang biasa, nabi. Tapi palsu yang datang kepadamu artinya punya kuasa, punya mukjizat juga, dipakai Tuhan juga. Ditutup dengan 2123. Artinya bukan kaleng-kaleng juga. Kalau secara kasat mata nggak kelihatan, nggak bisa ngukur. Tapi motifnya saudara, nanti kita akan lihat. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka bukan domba. Mereka serigala. Kambing sama domba itu Tuhan akan pisahkan. Tapi serigala ini binatang buas. Ini yang makan. Kambing domba adalah domba yang percaya, kambing gak percaya. Tapi kalau serigala nih yang makan. Kambing juga dimakan, domba juga dimakan. Tapi saudara lihat. Itu yang dibawa tuh, yang polos-polos tuh. Yang polos-polos. Ya, didatengin, gak tahu. Dia malah ngantuk. Dia gak tahu serigala. Karena mengatasnamakan Tuhan. Mengatasnamakan gereja. Mengataskan nama ini. Padahal serigala. Yang itu. Makanya jangan sampai kita hanya mendengar khotbah yang menyenangkan telinga, terbuai saudara. Gak dibangkitkan imannya. Tidur rohaninya. Gak tahu, gak bisa membedakan mana serigala, mana domba. Di buku Pak Fengki diajar 3. Kita bisa tahu itu serigala berbulu domba dari mana? 1, dari makanannya. Serigala gak mungkin bisa makan rumput. Dia pasti makan daging. Kalau dagingnya gak ada, dombanya dia makan. Dia mungkin bisa tahan saudara. Tunggu dia lapar. Tunggu saat dia mau perlu makan. Baru akan kelihatan dia serigala atau domba. Kedua, dari suaranya. Mau bagaimanapun dibungkus dengan halusnya kulit domba, dia nggak bisa ngembek, tetap dia ngaum. Itu serigala. Dari suaranya. Dari apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya, itu orangnya. Pak, kalau dia nggak mau ngomong, dia nggak mau keluar suara, nanti dipecut, keluar. Pas dipecut, nggak bisa dia, gitu nggak bisa. Pasti dia, betul nggak? Tunggu pas dia lagi ada masalah. Tunggu pas dia lagi ada kesulitan, keluar tuh suaranya. Makanya saudara lihat, kalau khotbah ada 100, 90 khotbah dia ngomong tentang hidup bagaimana menjadi serupa dengan Kristus.
Itu hatinya. Karena kalau ngomong persembahan, ngomong perpuluhan tetap ada dalam Alkitab. Tapi kalau 100 kali khotbah atau 10 kali khotbah, 9 kali, 8 kali selalu ngomong itu tok. Itu memang hatinya. Ini yang dulu saya terima Bapak Ibu, yang diajar. Ya. Sehingga saya bisa bedakan, orang lain tetap bedakan saya. Ngajar harus seperti itu. Sekali-kali ngomong perpuluhan, mendoakan, ada di dalam kitab, memang ada. Tapi jangan lupa Tuhan itu mau kita ini adalah gereja sesungguhnya. Karena nanti waktu kita diangkat saudara, gereja itu ditinggal. Jasad kita pun ditinggal. Gedung kita pun ditinggal. Yang ada nanti kita hanya bersama dengan Tuhan. Tapi Alkitab nggak catat yang 2 tadi. 2 tadi itu saudara, orang masih bisa manipulasi. Hati-hati. Tapi ini yang gak bisa pernah dibantah. Firman Tuhan kalau saudara baca ayat 16-nya. Dari buahnya yang ketiga. Kamu akan lihat. Serigala berbulu domba, gak mungkin dia ngelahirin domba. Dia tetap ngeluarin serigala. Kamu nanam biji semangka, tetap keluarnya semangka. Kamu mau campur sekalipun tetap ada blasterannya. Gak mungkin bisa ditipu. Suara mungkin orang masih bisa nipu. Berseru dengan Tuhan, pakai nama Tuhan bisa dia nipu. Tapi saya mau katakan buah gak bisa pernah ditipu. Apa Pak? Buah hidupnya, buah orang sekelilingnya, orang bagaimana bisa berjumpa dengan dia, lihat buahnya. Dan apakah gereja itu melahirkan multiplikasi buah dari Kristus? Kalau pada akhirnya gereja tidak menghasilkan buah, yaitu murid Yesus, mohon maaf, tetap saya jadi pendetanya, turun-temurun hanya orangnya itu-itu aja, dan tidak pernah menghasilkan, memuridkan jemaat-jemaat untuk menjadi serupa dengan Kristus, gagal. Kita baca sama-sama ayat terakhir, kita bangkit berdiri. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-22, ini kata Yohanes di Pulau Patmos, di mana saudara dia mendapat wahyu tentang sorga nanti seperti apa. Baik itu gerejanya dan semuanya. Dan ini salah satunya bahwa nanti di sorga itu sesungguhnya ada gereja gak sih? Dan aku tidak melihat bait suci itu di dalamnya. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba yaitu Yesus adalah bait sucinya. Artinya saudara, seberapa besar kita bangun gereja, seberapa bagus kita mendandani hidup kita, pada akhirnya saudara, itu semua ditinggal di dunia ini. Nanti yang ada hanyalah kita bersama dengan Tuhan. Karena dia adalah gereja itu sendiri. Dan kita adalah gereja itu sendiri.